Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 16 dengan tema bawa mendekat atau menjauh. Saya tidak membenci Kristusmu, tetapi saya membenci orang-orang yang mengikuti Kristusmu. Saudara, ini adalah perkataan dari seorang tokoh besar dari India bernama Mahatma Gandhi ketika ia ditanya, "Mengapa Gandhi kamu tidak mau menjadi pengikut Kristus? Padahal perjuangan yang kamu lakukan banyak diinspirasi oleh ayat-ayat dari Injil." Saudara, apa yang dialami oleh Gandhi ini juga bisa menjadi pengalaman orang-orang di masa kini. Saya mengenal seorang ibu yang pernah berkata, "Yesus, Yesus, lihat itu hidupnya. Ngajak percaya Yesus tapi sama suaminya gak akur. Kata-katanya kuasar, ajarannya gak sejalan sama kelakuannya. Amit-amit." Saudara, mendengar ungkapan dari seorang Gandhi atau ibu yang saya kenal ini tentu sangat sedih, bukan? Mengapa? Alih-alih membawa seorang bisa makin dekat dan mengenal Yesus, keberadaan hidup orang-orang Kristen yang tidak menunjukkan kesaksian hidupnya justru membuat orang lain menjadi jauh dari Kristus. Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara, ini adalah salah satu tema dari pengajaran Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu supaya memiliki kehidupan yang menjadi terang. Maksudnya adalah menunjukkan kehidupan yang bersesuaian dengan apa yang Tuhan ajarkan sehingga orang lain bisa diberkati dan dapat melihat bahwa kehidupannya mencerminkan keberadaan Tuhan yang memberikan pengajaran, dan kita pun boleh membawa orang itu untuk dekat dan mengenal Tuhan. Saudara, ini merupakan panggilan yang sangat penting karena Tuhan yang menghendaki supaya orang berdosa diselamatkan dengan percaya pada Kristus dapat percaya kepadanya melalui pemberitaan dan keteladanan hidup kita. Saudara, ini sebenarnya adalah desain awal kita. Jika kita ingat, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang dapat dimaknai bahwa melalui kehidupan kita orang dapat melihat keberadaan Allah juga. Nah, pertanyaannya adalah dari mana sih kita harus memulai? Saudara, mulailah dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi." Saudara, Yerusalem adalah pusat ritual bagi orang Yahudi dan di sanalah terdapat bait Allah. Di titik inilah Tuhan Yesus meminta para murid untuk memulai kesaksiannya yang kemudian radius wilayahnya menjadi semakin luas, yaitu ke area Yudea, selanjutnya Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalam konteks lingkup relasi kita, Yerusalem tentu saja dapat dimaknai sebagai keluarga. Nah, saudara, sudahkah kita memberikan kesaksian hidup kita sebagai pengikut Kristus di tengah keluarga kita? Ya, keluarga. Inilah area pelayanan yang pertama-tama Tuhan percayakan kepada kita. Sudahkah kita menjadi saksi yang efektif di dalamnya, yaitu bagi pasangan kita, bagi orang tua kita, bagi anak-anak kita, atau bagi saudara kita? Saudara, kalau boleh jujur, merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk kita menjadi berkat dengan menunjukkan keteladanan hidup dalam keluarga. Terkadang kita bisa berlaku sopan dan ramah di luar dibandingkan di dalam keluarga. Terkadang kita bisa berlaku sabar, tapi mudah meledak di dalam keluarga. Terkadang kita begitu disiplinnya dan perhatian di luar, tetapi kemudian menjadi cuek dan suka menunda-nunda di dalam keluarga. Ironis, bukan? Dan kita pun pada akhirnya menjadi anggota keluarga yang tidak bertanggung jawab dengan panggilan untuk menyatakan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kita membawa keluarga kita bukannya mendekat, tetapi justru menjauh dari Tuhan karena melihat kesaksian hidup dari orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus tapi mengabaikan ajarannya untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara, mungkin keluarga kita bukanlah keluarga yang ideal. Tetapi mari kita sadari satu hal, bahwa kehadiran kita di tengah keluarga bukan sebuah kebetulan. Kita memang tidak bisa memilih dalam keluarga seperti apa kita dilahirkan, tetapi kita bisa memilih untuk menjadi terang bagi keluarga di mana kita ditempatkan. Akhirnya, biarlah setiap perkataan, sikap,
keramahan, kepedulian, dan kasih kita dapat kita hadirkan dalam keluarga sebagai ladang pelayanan pertama yang Tuhan percayakan. Dan melaluinya setiap anggota keluarga melihat Kristus dalam diri kita dan berkata, "Terpujilah Tuhan yang menghadirkan dia di tengah-tengah keluarga dan telah menjadi berkat bagi kita semua." Saudara, selamat menjalani hidup yang menjadi berkat dan membawa orang mendekat pada Sang Juru Selamat. God bless you.